Gak tau ikatan batinnya udah deket banget. Terus dari segi fisik sangat besar sekali. Soim aja ketemu sampai bengong sendiri. Siap. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu katakan ke orang tua saat ketahuan bukan itu. Jadi ini kamu ngomong apa gitu ya? Apa yang kamu katakan ke orang tua saat ketahuan aja? Oh ya, jadi alhamdulillah setiap tahun dalam pencarian hewan kurban tuh udah ini tahun ketiga, itu sebuah pencarian yang serius kok buat gue, karena kita tuh buat gue ya, konsep gue berkurban adalah mencari partner untuk di akhirat kelak. Jadi memuliakan hewannya dan hewan pun akan memuliakan kita nanti. Jadi gue tuh kalau dulu samalah seperti kebanyakan orang, cuma ditawarin, mau kurban apa? Sapi. Ini ada berapa kilo? Berapa? Ini lihat fotonya, ya udah transfer, datang sapinya. Kita lihat sapinya juga paling biasanya hari H datang, lihat penyembelihan udah bagiin, udah selesai gitu aja. Nah semenjak dari 3 tahun yang lalu dengan gue berkurban grandong, gue mencari dan serius bertemu dengan grandong, kemudian hati gue juga gue kasih untuk mengurusi grandong itu. Grandongnya juga membalas dengan mesra ke gue tua gimana gitu. Ketika pengorbanannya tuh nikmatnya luar biasa, bukan nikmat sih, gue merasakan hakikat kurbannya itu ada di situ. Jadi melepas sesuatu sosok yang kita cintai, dan itu sampai gue nangis karena ya kan, karena gue juga suka binatang ya, kayak udah cinta, udah sayang, harus lepas. Begitupun tahun lalu Wisanggeni itu di tengah penyakit PMK di mana-mana untuk hewan-hewan kuku berbelah itu banyak sapi-sapi yang nggak survive. Nyari sapi terbaik, gue tuh nyari sapi terbaik itu tidak hanya dari ukuran atau harga atau bentuk dan lain-lain, tapi lebih ke rasa. Nah itu, tapi gue pengen yang terbaik itu, pengen salah satunya ukurannya besar gitu. Susah banget nemu, akhirnya dapet Wisanggeni. Nah sekarang tahun ini serunya lagi adalah gue bertemu akhirnya alhamdulillah dengan Wariso namanya. Setelah grandong, Wisanggeni, kali ini Wariso. Nah kalau untuk Wariso ini ceritanya gue udah kenal dengan Wariso itu udah 3 tahun yang lalu. Jadi ketika gue nemu grandong, saat itu Wariso masih anak-anak, masih gitu, kayak nyapa-nyapa gitu dari dulu. Tahun lalu sebetulnya gue juga udah mau meminang Wariso, tapi Wariso kondisinya sakit. Akhirnya gue dapat Wisanggeni. Nah tahun ini akhirnya alhamdulillah gue dapat kesempatan diizinkan untuk berpartner dengan Wariso. Nah sekarang Wariso tinggal menunggu datang ke rumah seperti itu. Kalau Wariso sendiri ini kan banyak masyarakat nonton gitu Kak. Ini kan melihat chemistry-nya sangat kuat banget dengan Wariso. Nggak tahu ya, maksudnya masing-masing hewan kurban gue tuh emang gue juga menggunakan hati dalam memilihnya. Nah udah gitu itu apa sih namanya, kuat banget karena gue udah kenalnya 3 tahun. Kalau grandong itu gue kenal kan kurang lebih sebulan lah. Kemudian Wisanggeni itu kurang lebih 2 minggu kurang 10 hari. Nah kalau yang sekarang itu 3 tahun gue kenalnya, jadi udah klik banget. Apalagi yang tahun lalu pas dia lagi sakit, gue datang, dia tuh kondisi sakit, mas bangun cuma nyambut gue datang, itu tuh wah touchy banget. Dan itu menjadi salah satu gue merasa Wariso harus jadi partner gue, dan itu perebutan juga luar biasa. Tiap tahun gue ada penawar yang lain-lainnya gitu. Apalagi ini pas kemarin ketemu bapaknya Mas Herman tuh yang punya farmnya, setiap farm.
Itu kan pas udah deal baru dia ceritain sebetulnya kemarin sudah ada yang nawar 2 kali lipat dari harga gue aja udah ngerasa harganya juga udah sangat pantas, ini 2 kali lipat gitu. Hah, nggak enak banget. Nggak apa-apa, dan farm yang gue kenal ini emang melepas tidak melihat harga juga. Kadang-kadang mereka gimana Mas Irfan aja harganya gitu. Jadi benar-benar nilai keikhlasan itu diuji sekali gitu. Yang spesial dari waris ini. Kita dulu ya, kita lanjut dulu ya. Zero. Yang spesial dari waris sendiri dibanding sapi yang lain. Semua sebetulnya hewan kurban siapapun, hewannya apapun harus menjadi spesial. Nah tapi kalau ditanya ke gue, karena ditanya ada hewan kurban gue, kenapa gue pilih Wariso? Gak tau, ikatan batinnya udah deket banget. Terus dari segi fisik sangat besar sekali. Soim aja ketemu sampai bengong sendiri. Pas pengangkutan Warisonya itu sampai mentok, jadi sampai si tim farmnya tuh ini belum pernah sampai sementok ini, jadi sampai si truknya tuh atasnya tuh sampai dibongkar karena mentok. Pernah diukur kaki belakangnya aja 175 cm. Nah beratnya sampai sekarang belum diukur karena pas mau diukur berat badan, pas lagi nggak timbangannya, gue sampai sekarang lagi beli timbang berat badan sapi. Saking penasarannya, karena semua orang penasaran. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga ada lomba berat-beratan sapi sama tinggi-tinggian sapi gitu, adalah lombanya. Wariso nggak ikut, padahal semua orang udah nungguin Wariso itu karena menjadi salah satu sapi raksasa di Indonesia untuk saat ini. Nah tapi kalau untuk tinggi yang kemarin paling tinggi itu 167 kalau nggak salah. Nah Wariso kaki belakangnya 175, tapi kalau di bagian depan tuh paling 170-an, bisa 170, 172. Jadi dengan mengacu pada kemarin yang lomba berat-beratan dan tinggi-tinggian, yang paling tinggi itu Wariso kayaknya, nggak tahu juga kan, alat ukurnya beda. Kayaknya sih lebih tinggi, jadi nggak tahu kalau aku ngomong Wariso sapi posturnya paling tinggi. Takut juga kalau gue nyebut itu. Paling berat belum teruji juga sekarang, tapi yang jelas istimewa karena kedekatan hatinya, dan itu pokoknya kalau ketemu dia tuh dia, kalau kata orang kandangnya juga ke saya itu termasuk jinak, karena Wariso tuh walaupun udah gede, gue pernah bawa lari keliling kampung di Jogja, keliling kampung lari-lari Wariso, wah dia lincah banget. Dan juga dia tuh ke aku tuh agak seperti nurut sih menurut aku sih, tapi kalau gue ngomong jinak aku nggak enak. Dia kayak diusapin, dia tuh kayak gitu terus nangis mulu kalau kita ngomongin tentang kurban tuh netes air mata gitu. Pokoknya siap-siap tahun ini patah hati lagi, karena setiap Idul Adha gue selalu patah hati beberapa hari ke depan, bahkan berminggu-minggu. Jadi kayak gue ngomongin gerandong, ngomongin pisang gini, sampai sekarang gue masih suka sedih kayak ngomongin tentang seseorang yang pernah deket terus berpisah kayak gitu. Sampai gue tuh ngobrol dengan dokter Rajanti, itu salah satu ahli komunikasi dengan hewan, nanya kabar dia gimana, perasaan sapi ke gue gimana. Tapi intinya sih kan gue emang suka binatang, tapi entah kenapa sama sosok sapi ini seperti ada ikatan khusus gitu. Gak tau, gue juga kalau ngomong takut disangka aneh, tapi kalau gue ngerasain seperti itu. Jadi alhamdulillah, doakan mudah-mudahan Wariso tahun ini benar-benar bisa menjadi partner gue untuk berkurban. Saya akan memuliakan Wariso, begitu pun Wariso akan memuliakan saya nantinya. Amin. Akan jadi rebutan, berarti budgetnya gede banget dong hari itu. Maksudnya gini, untuk kurban itu kita harus menyisihkan rezeki kita, benar-benar harus diseriuskan. Kalau gitu selalu, kenapa sih kita tuh kalau untuk nyicil rumah benar-benar pentingin, nyicil kendaraan, beli HP mahal sampai nabung-nabung gitu, nonton konser berapapun dibeli, giliran kurban kok hitungan banget gitu. Nah kalau gue tuh pelihara hewan, itu kan agak-agak nggak apple to apple gitu. Oke, kalau gue kan pelihara hewan banyak sekali. Hewan-hewan aku juga ada beberapa yang harganya juga cukup fantastis sebetulnya. Nah kok buat hewan kurban mikir-mikir, ya janganlah, ayo lakukan yang terbaik, dapatkan hewan kurban terbaik setiap tahunnya, seperti itu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti Idul Adha itu sholat Id, kemudian ya sungkeman seperti biasa, dan bedanya ya ada proses penyembelihan. Nah penyembelihannya ini kita masih belum menentukan hari keberapa kita akan menyembelih, seperti itu. Terima kasih.